Menyaksikan hal itu, kedua putra Robi'ah merasa belas kasih sehingga mereka memanggil budaknya yang bernama Adas untuk memberikan anggur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia beragama Nasrani. Lantas beliau pun mengambilnya dan membaca Bismillahirrohmanirrohim, lalu memakannya. Budak itu terkagum kepada beliau, ia merengkuh kepala, kedua tangan, dan kedua kaki beliau lalu dicium. Lalu ia memberitahu kepada kedua putra Robi'ah terkait apa yang telah dialaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Mekah dengan perasaan sedih. Ketika sampai di kawasan Qarn al-Manazil, Allah mengutus Jibril dan malaikat penjaga gunung kepadanya untuk menimpahkan alah Syabain terhadap penduduk Mekah. Lantas beliau melanjutkan perjalanannya hingga tiba di lembah Nahlah dan berdiam di sana selama beberapa hari. Di saat berdiam di sana, Allah mengutus segolongan jin yang kisahnya diabadikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-31 dan Al-Jin ayat 1-15. Berkat adanya pertolongan dan kabar-kabar gembira tersebut, rasa sedih beliau ketika keluar dari Taif karena diusir dan ditolak menjadi sirna sehingga beliau membulatkan tekad kembali ke Mekah untuk menawarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang abadi dengan penuh vitalitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya menuju Mekah hingga tiba di Hiro. Ketika di Hiro, beliau mengutus seseorang dari suku Huza'ah agar mendatangi Akhnas bin Syarif untuk meminta perlindungan, namun ia tidak bisa memberikan perlindungan. Kemudian beliau mengutus utusannya kepada Suhail bin Amr, ia juga tidak bisa memberikan perlindungan. Lantas beliau mengutus lagi utusannya kepada Mut'im bin Adi, ia pun bersedia memberikan perlindungan kepada beliau. Lalu Mut'im mengenakan senjata dan mengajak putra-putranya, serta kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memasuki Masjidil Haram bersama Zaid bin Harits. Di sana Mut'im berada di atas tunggangannya dan mengatakan kepada kaum Quraisy bahwa ia akan memberikan perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahunya agar tidak ada seorang pun yang mengejeknya. Beliau berjalan hingga ke Rukun Yamani dan menyentuhnya, lalu tawaf dan sholat 2 rakaat kemudian pulang ke rumahnya. Ketika beliau dalam perjalanan ke rumahnya, Mut'im dan putra-putranya mengiringi beliau dengan senjata hingga beliau benar-benar memasuki rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memendam budi baik yang dibuat oleh Mut'im tersebut terhadap dirinya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video selanjutnya.